1.000 orang di sini, jadi nanti ketutupan depannya kasihan, nggak bisa kelihatan saya. Oke, silakan. Gitu kan. Ya, oke. Nggak apa-apa, wes majunya cuma sebaris. Oke, sebelum kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu ya, Bapak, Ibu-Ibu. Kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk kami bisa datang, bersekutu, memuji Tuhan. Dan pada sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati waktu ini. Berkati supaya firman Tuhan yang kami baca, kami hafalkan, kami renungkan, benar-benar dapat menolong kami untuk kami bisa semakin serupa dengan Kristus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan urapi supaya firman Tuhan yang disampaikan benar-benar bisa membawa sukacita, membawa berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Oke, ini hari ini agak silau ya di sini ya, lampunya nyentrong Ibu-Ibu. Saya ajak kita buka satu bagian firman Tuhan, cukup satu ayat aja kalau saya. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17, silakan. Ada yang sudah hafal? Kita baca beberapa kali ya. 1, 2, 3, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara-saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara-saudara dalam kesukaran. Saya coba tes sebelah sini dulu. 1, 2, 3. Diulangi lagi yuk. 1, 2, 3. Menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, sekarang sebelah sini saya mau dengar suaranya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, semakin kesini harusnya semakin hafal ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Oke, sekarang baris yang terakhir ini ada ketuanya Ai Tansen, ini harusnya udah hafal ini. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekarang saya coba, wah ini sudah derdek duluan ya, siapa yang mau coba ke depan. Amsal 17 ayat 17. Ada yang sudah mau, ada yang berani? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang berani nggak apa-apa Ibu-Ibu. Nah, hari ini saya tadi ketika masuk ada yang tanya, loh saya kok bawa payung toh loh saya? Katanya sedia payung sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Bukan ya, sedia payung sebelum hujan. Nah, kalau misalnya payungnya cuma satu Ibu-Ibu. Kok gini? Salah teknis. Wah, harusnya bisa gitu tadi. Ya pokoknya gitulah, disundul. Gini lagi. Ya, kalau payungnya cuma satu kecil kayak gini, kira-kira cukup buat berapa orang Ibu-Ibu? Satu ya, mayungi dirinya sendiri ya. Mayungi dirinya sendiri lah kayak gini. Orang lain enggak bisa nunut Ibu-Ibu. Kalau sekarang, kalau payungnya yang ini cuma satu. Nah, kalau sekarang ini payungnya saya kasih ke siapa ya? Bu Anita, coba dibuka aja Bu, gak apa-apa Bu. Lah bisa buat berapa orang Ibu-Ibu? Satu ya, minimal sama Bu Novi lah
Sik ketut ya berdua lah, sik ketut ya masih bisa ya berdua ya. Oke, nah ini payungnya kalau tadi satu, kalau ini masih bisa berdua. Sekarang kalau seandainya, wah saya butuh sukarelawan nih. Saya pilih acak aja ya, sambil jalan-jalan boleh lah saya ini. Seandainya siapa ya yang mau saya pilih ya. Ini ada Ai Popi, Ai Popi. Kalau tak kasih payung kayak gini kira-kira bisa muat berapa orang Ai? Waduh. Alah. Nah, ayo Ai. Berapa orang Ai? Silakan dipilih. Siapa yang mau dipayungi? Dipanggil aja Ai, enggak apa-apa. Biar deket-deket sama Ai. 5 bisa, cuma maksudnya kalau takut basah kan 2 orang cukup. Ujarnya terus ngampes ya. Nah, ibu-ibu kalau misalnya payungnya segini besar kira-kira bisa muat berapa orang? 4. Saya coba ya di sini ya. Lah, kalau di sini berarti kan cuma sekitar orang ini, betul? Atau enggak, kalau misalnya saya bawa payung seperti ini, mungkin saya akan manggil, ayo, tak payungi. Ya. Atau enggak ketika saya punya payung sebesar ini, saya akan panggil orang-orang terdekat, betul ya? Orang-orang, oh Ai pilih, ya tak payungi sini Ai. Wah, orang-orang terdekat. Atau enggak ketika Ai pilih dipayungi seperti gini kan pasti Ai Liana kan juga ngikut ya ibu-ibu ya. Nah begitu juga ilustrasi payung ini sangat berkaitan dengan orang terdekat kita. Terkadang ibu-ibu, terkadang kalau kita punya kesempatan, kita punya payung sebesar itu, kita pasti akan tentu memilih ya siapa yang akan kita payungi. Kalau orang banyak pasti orang yang paling dekat dengan kita yang akan kita payungi, betul? Atau enggak, kalau kelihatan lose Melani kayak hujan-hujan gitu, pasti kita akan mencoba untuk memayungi lose Melani, betul? Kalau sekarang saya coba tanya, ketika kita punya payung yang sebesar itu ibu-ibu, terus ketika kita ada dalam satu kondisi kita harus memayungi musuhnya kita, orang yang paling muangkel lo mencekno di dalam gereja. Kira-kira kita payungi apa enggak ya? Mau pakai payung yang ini atau ini? Paling-paling ya kita bilang, wis payungku enggak cukup, wis buat satu orang aja, betul? Pernah gitu ya ibu-ibu ya? Nah, ketingkat kita memayungi seseorang dari ilustrasi payung ini bisa diukur. Biasanya saya bagi menjadi 3. Bisa di next? Kalau orangnya cuma kita tahu di gereja, kita tahu, oh duduknya sebelahan sama saya. Biasanya itu standarnya cuma di atas ini, bagian yang teman. Oh itu orang gereja wis tak payungi. Oh itu rumahnya di situ wis tak payungi. Itu standarnya cuma teman ibu-ibu. Kita cuma tahu, kita cuma ngerti kalau itu orang gereja. Betul ya? Itu standarnya teman. Terap yang kedua, nah ini saya naik terap ini. Kalau tadi cuma teman, terap yang kedua ini sahabat. Kalau kita pilih payung, orang yang mau mayungi kita, kalau itu sahabat kita kan pasti kita belani ya ibu-ibu ya. Oh itu loh sakno Ai Mika di belakang hujan-hujan, oh tak payungi. Nah kalau sahabat kan pasti dibelani. Ada kesusahan, ada kesulitan, pasti dibelani, kita rela menyediakan payungnya kita untuk sahabat kita. Kalau dibilang sahabat itu berarti kan kemana-mana bareng-bareng ya. Runtung-runtung berdua, ke kamar mandi berdua, masak berdua gitu ya. Kan biasanya sahabat gitu ya ibu-ibu ya. Itu terapnya sahabat. Terap yang ketiga, nah ini levelnya saudara ibu-ibu. Kalau levelnya saudara beda lagi. Kalau cuma sahabat kan cuma ya itu tadi, kemana-mana berdua, jalan-jalan berdua, ke kamar mandi berdua. Nah
Kalau saudara beda lagi ibu-ibu. Ketika kita bilang saudara, berarti orang itu benar-benar datang, benar-benar hadir ketika kita susah. Kalau kita tidak punya uang, ketika kita dalam kondisi sulit, tanggal tua biasanya ada yang dimakan, dia datang kasih uang, kasih makan. Lah itu levelnya saudara. Jadi tema hari ini kalau tadi perhatikan ya ibu-ibu ya, saya tulis temanya mungkin bisa dibalikkan yang ke awal tadi. Temanya hari ini saya dikasih tema itu temannya adalah temanku. Saya coret, tak ganti temannya adalah saudaraku. Kenapa? Karena kita mau, kalau kita selevelnya cuma teman tadi di terap yang pertama, tak level ibu-ibu. Hari ini kita mau belajar bagaimana temannya itu bisa menjadi saudaraku di terap yang paling atas yang level ketiga. Tadi kalau kita buka di dalam Alkitab kita, masih hafal tadi, Amsal 17 ayat 17, 1, 2, 3. Masih setiap itu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah dari satu ayat ini aja, hari ini kita mau belajar. Bagaimana temannya bisa menjadi saudaraku. Nah ini susah ya ibu-ibu ya. Iya benar kalau temannya enak, kalau temannya enggak enak, muangkel loh. Bisa enggak jadi saudaranya kita? Nah, hari ini kita mau belajar ya ibu-ibu ya. Yang pertama, ketika kita mau mencoba temannya menjadi saudaraku. Nah yang pertama kita harus memiliki sikap yaitu saling membutuhkan. Yang pertama apa ibu-ibu? Sikap saling membutuhkan. Nah untuk menjelaskan ini saya akan cerita dari kitab Kejadian ya. Nanti setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, Wahyu, selesainya besok pagi. Enggak ya ibu-ibu ya. Nah kalau kita lihat, ini gambar Adam ibu-ibu. Adam dan Hawa. Nah ketika Adam waktu itu, manusia pertama, diciptakan oleh Tuhan. Adam itu diberikan satu mandat, yaitu untuk mengusahakan beranak cucu dan, mengusahakan taman itu, memberikan nama kepada semua binatang. Nah, ketika Adam diberikan tugas oleh Tuhan seperti itu, dia melihat, oh ini singa, ngomong sama singa kok gak cocok ya. Diajak ngomong dikit, gak cocok, gak ada. Terus jalan lagi ketemu gajah, ngomong sama gajah, baru ngomong satu kata, dua kata, diinjek. Kan gak cocok ibu-ibu ya. Ngomong sama monyet, wah ini nih ketemu ini. Bentuknya punya tangan, punya kaki. Diajak ngomong kok, wah gak ada yang cocok. Ketika itu ibu-ibu, ketika Adam melihat kok gak ada yang cocok. Akhirnya Tuhan berinisiatif kan, Tuhan ngapain? Menidurkan Adam. Ketika Adam tidur akhirnya dibuatlah seorang penolong, yaitu Hawa, dan akhirnya ketika Adam bangun, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Nah, kadang kita berbicara seperti itu ketika di mana ibu-ibu? Ketika di pernikahan aja ya, bukan. Sore hari ini saya ingin mengajak kita, ketika kita sebagai manusia dalam kondisi seperti itu, sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita itu apa sih ibu-ibu? Yaitu sikap untuk bisa mengerti dan dimengerti. Adam seperti itu tujuannya supaya apa? Mencari orang yang bisa ngerti, ngomong sama dia. Ketemu sama singa tadi enggak cocok, ketemu gajah dipites, ketemu monyet hampir mirip, gak bisa ngomongnya, Nah inilah ibu-ibu kondisi di mana kebutuhan manusia, yaitu untuk dimengerti dan mengerti. Kalau kita baca di Amsal 17 ayat 17 tadi, masih ingat Amsal 17 ayat 17, 1, 2, 3, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah ada kata setiap waktu, inilah ibu-ibu tujuannya
setiap waktu itu dicantumkan di situ. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan orang itu mau dimengerti, kapan orang itu mau dimengerti, kapan orang itu mau mengerti dan kapan orang itu dimengerti. Sehingga ini membutuhkan satu sikap, yaitu kita itu saling membutuhkan, betul enggak? Kalau kita maunya dimengerti terus, atau kita maunya ngertiin orang terus, capek enggak ibu-ibu? Capek. Masuk rumah, ditanyai suami, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kan mikir ya ibu-ibu ya, jadi bapak-bapak ini juga susah loh. Kalau ditanya begitu, bilang enggak apa-apa itu berarti kenapa biasanya? Ada apa-apa, wah itu. Ditanya lagi, loh mukamu kok merengut-merengut gitu kenapa? Suaminya tanya gitu, terus istrinya bilang, Bu, pikiran dewe. Waduh, kayak gitu mau gimana ibu-ibu? Mengerti. Kita kan sebagai manusia itu tadi ya, mau dimengerti dan mau mengerti dan mau dimengerti. Kalau kondisinya kayak gitu, berarti kita apa? Cuma mau dimengerti tok, kita gak mau ngertiin. Kadang suami kita sudah kerja capek-capek, banting tulang, tulangnya dibanting-banting. Pulang ketemu istrinya kayak gitu. Sakit enggak ibu-ibu? Sakit. Tapi itulah kita ini yang pertama ya sikapnya ya, saling membutuhkan. Membutuhkan apa? Kita butuh untuk dimengerti, kita juga butuh untuk mengerti. Itu ibu-ibu, sikap yang pertama. Jadi levelnya kita tuh enggak cuma sekedar teman, kita bisa jadi saudara di dalam Tuhan. Nah hari ini refleksinya buat kita, bisa di next. Oh sebelum itu ini, ada gambar apa ini ibu-ibu? Bukan foto saya loh ya. Partai Banteng, oh bukan ya. Kerbau. Nah ini kerbau, kalau ibu-ibu perhatikan di atasnya itu kan ada burung emprit ya. Bukan ya. Burung apa ibu-ibu? Burung gereja? Bukan, burung jalak. Nah sikap saling mengerti itu kita bisa lihat dalam gambaran ini ibu-ibu. Kalau kerbau itu di tubuhnya, di gegernya itu biasanya ada kayak parasit atau apa gitu loh ibu-ibu. Jadi butuh orang atau butuh pihak lain itu buat ya makani itu. Tapi burung itu juga begitu ibu-ibu, butuh makan. Dia cari makanan itu susah. Lihat di punggungnya kerbau ada begitu. Ini kan makanannya burung sebenarnya. Nah itu saling membutuhkan, saling mengerti. Kerbau butuh burung, burung juga butuh kerbau. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita hari ini apakah kita cuma mau dimengerti tok? Waduh gak ada orang sih mau ngerti no aku. Wis gak usah gerejo-gerejoan. Wah masuk kayak gitu ibu-ibu. Enggak toh? Wah pengurus ini gak ngerti aku. Pengurus ini tak kasih usul gini gak dianggap. Sekarang kita lihat ibu-ibu. Mungkin ada kondisi di baliknya. Ada kondisi di balik semua itu. Mungkin kita bukan waktunya untuk dimengerti. Tapi kita waktunya untuk mengerti kondisinya pengurus. Atau mungkin di dalam keluarga. Kalau kita tadi mau cumanya dimengerti. Kita lihat kondisi suami kita atau istri kita atau anak kita. Jangan-jangan ini waktunya kita buat mengerti mereka. Bukan mereka harus mengerti kita. Mari kita renungkan ini ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Selama ini dalam relasi saya, apakah saya lebih sering menuntut untuk dimengerti atau saya juga mau mengerti orang lain? Diingat ya ibu-ibu ya, yang pertama tadi apa? Waduh, kok udah pada lupa ini. Kalau lupa tak ulangi lagi loh, pulangnya besok. Enggak ya ibu-ibu ya. Yang pertama saling mengerti. Yang kedua, kalau kita tadi mau saling mengerti, yang kedua yaitu bisa di next. Nah kita baca sama-sama 1, 2, 3 apa? Saling mengasihi. Amsal 17 ayat 17, 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh
kasih setiap waktu dan aduh kok wis lupa ini ya apa to. 1, 2, 3 Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, ibu-ibu, yang kedua yaitu saling mengasihi. Apa? Yang kedua, saling mengasihi. Kalau berbicara soal saling mengasihi biasanya ya wis lah lo wis ngerti. Betul ya. Mengasihi ya wis gitu-gitu tok. Aku ya wis mengasihi, wis ngerti. Kalau wis ngerti pintu keluar bisa di depan ibu-ibu ya. Enggak. Ketika kita saling mengasihi ibu-ibu. Kalau mau dilihat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya, kata tadi itu seorang sahabat mengaruh kasih setiap waktu. Di dalam perenungan saya ketika saya mempelajari bagian ini, saya lihat ternyata kata yang sama itu merupakan kata yang dipakai yang merujuk kepada kasihnya Kristus, kasih agape. Kasih yang seperti apa berarti? Kasih yang sejati, kasih yang tidak menuntut, kasih yang mau berkorban, kasih yang berinisiatif. Itu loh ibu-ibu yang harus kita kembangkan di dalam kita saling mengasihi. Kalau kita katanya saling mengasihi, tetapi kita tidak berinisiatif, apakah itu saling mengasihi? Atau apakah kita hanya saling mengasihi itu hanya di dalam mulut kita saja ibu-ibu? Kata saling mengasihi ini kalau menurut bahasa-bahasa yang lain, itu ada yang mengartikan sebagai kata setia. Tetapi saya melihat bukan saling mengasihi, kita harus setia bukan ibu-ibu. Tapi saya ingin mengajak kita merefleksikan. Ketika kita saling mengasihi, apakah kita benar-benar mempunyai empati? Empati itu adalah ketika orang lain merasa susah. Aduh orang ini kok cek susah sih. Kita itu bisa merasakan, kita bisa ikut hadir di dalam kesusahan mereka. Itu loh empati ibu-ibu. Kalau orang bilang kita itu bisa merasakan sepatunya orang lain. Nah itu namanya empati. Hari ini kalau kita mengasihi, kita katanya tadi udah tahu ya mengasihi ya. Coba kita cek di dalam diri kita. Bisa di next. Nah, ini ada beberapa kondisi. Bagian A sama bagian B nanti kalau kita sering bilang bagian A, mungkin ibu-ibu bisa angkat tangan kecil aja enggak apa-apa. Kalau kita bagian B juga angkat tangan kecil enggak apa-apa. Hanya Tuhan yang tahu ibu-ibu. Kalau kita pernah bilang di dalam kondisi susahnya orang, misalnya ini ya susah, wes sabar ya, semua ada hikmahnya, Tuhan pasti ngerti. Ada yang pernah begitu? Waduh, kok tertegun semua ini. Udah pada ngantuk ya, enggak ya? Kalau kita pernah begitu, kita bandingkan dengan kata-kata yang B ya ibu-ibu ya. Sabar, ini pasti berat buat kamu. Kalau aku jadi kamu, aku juga gak gampang melewati kondisi ini. Kira-kira kita mau pilih A atau B? Pilih B ya. Itu loh namanya empati ibu-ibu. Yang kedua, yang A. Wah masih mending kamu dicak orang sakmono. Aku ini loh, wis dikibuli orang, wis diinin orang, digoroi, difitnah. Sama yang B kita bandingkan. Wah, rupanya perasaanmu tuh benar. Sedih ya, gak apa-apa wes. Aku ngerti kok kondisimu. Kira-kira yang empati yang mana ibu-ibu? Yang A atau yang B? Yang B. Nah, wes mulai pinter-pinter di sini. Yang bagian yang terakhir. Sabar ya. Boleh di-back. Sabar ya. Ini udah rencana Tuhan. Wes, yang kuat. Biasanya kita dengar itu di mana? Di gotong royong ya. Nah ibu-ibu kita bandingkan dengan yang B ya. Misalnya saya bilang, turut berduka cita. Saya tahu ini berat. Semoga Tuhan kuatkan kamu ya. Tuhan kuatkan langkah demi langkah. Kalau kita suruh milih mau yang A atau yang B? Yang B. Nah itu loh ibu-ibu. Saling mengasihi itu seperti itu. Kadang kita bilang, oh aku mengasihi. Tapi ternyata yang dikasihi itu kita. Kayak contoh yang nomor 2 tadi yang A.
Kita bilang, oh masih mending kamu gak apa-apa, aku ini loh gini-gini. Sadar nggak kita pernah kayak gitu ibu-ibu? Kalau sadar, direnungkan dalam hati aja. Pertanyaan refleksi buat kita. Bisa di teks? Nah, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Apakah kasih yang saya miliki sudah benar-benar mencerminkan kasih Kristus atau enggak? Atau jangan-jangan kasih yang kita ungkapkan itu cuma berfokus pada diri kita ibu-ibu. Yang kedua tadi apa? Saling mengasihi. Oke, diingat ya. Yang pertama tadi apa? Saling, wah udah lupa ini. Saling membutuhkan. Yang kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, ibu-ibu kita mau belajar yang terakhir. Yaitu saling menguatkan. Menguatkan saya kasih gambar gitu, tangan ditumpuk-tumpuk. Supaya kuat ibu-ibu. Nah, kalau berbicara soal saling menguatkan ini saya melihat di dalam satu kata yang tadi ya. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kata kesukaran kalau saya perhatikan dalam kalimatnya ini ya ibu-ibu. Itu memiliki arti kesesakan, penderitaan, tekanan. Atau kata yang lain itu artinya juga jalan yang terhimpit, jadi tidak ada jalan keluar. Itu loh ibu-ibu, namanya kesukaran, kesusahan, penderitaan itu ya. Saya bayangkan kesukaran itu seperti kalau kita itu kejebak dalam satu ruangan. Saya tuh pernah kekancingan di toilet ibu-ibu. Kamar mandi Indomaret, masuk, kamar mandinya itu modelnya kuncian yang ceklek itu loh. Pernah tahu ya? Yang pernah tahu mungkin bisa tepuk tangan, gak ada. Ya, yang ceklek begini nggak ada kuncinya, jadi muncul kecil gitu, terus bisa diceklek. Nah, pas mau keluar, loh, gak bisa ya ceklek. Wah, kok susah. Tak begini kan ini nggak bisa keluar. Wah, tak gini-gini kan juga nggak bisa keluar. Mateng kan. Itu loh, ibu-ibu, kesusahan itu seperti itu, kesukaran itu seperti itu. Gak ada jalan keluar. Mau ke depan itu gak bisa. Ke belakang nggak bisa, samping nggak bisa, kiri nggak bisa. Ke atas buntu, ada plafon. Nah itu, kesukaran itu kayak gitu. Nah di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat kata kesukaran tadi, mungkin kalau kita ada di dalam posisi itu ibu-ibu, kita lihat teman kita, saudara kita kayak gitu. Biasanya kalau orang sudah mengalami kesusahan, wis nggak ada sih mau koncoan, bener ya? Halo? Aku pinjem duit dong 100. Oh sih ya, repot wes gak usah. Pernah gitu? Yang ketawa-ketawa ini pernah berarti ya. Atau mungkin, halo aku bisa minta tolong enggak? Aku ini sekarang banku ini bocor. Ini. Oh iya ya, nanti ya. Nanti sampai besok pagi. Nah, biasanya kalau orang dalam kesusahan itu, kesukaran kebanyakan mereka itu enggak mau ibu-ibu. Bahkan pergi ya, meninggalkan kayak gitu. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana di dalam kesusahan, di dalam kesukaran itu kita bisa saling menguatkan. Dari kata-kata itu tadi Bapak Ibu. Dari kata-kata Amsal tadi, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita bisa saling menguatkan gimana caranya? Yang pertama kita butuh kerendahan hati Ibu-Ibu. Kadang kerendahan hati ini kalah saing sama egoisnya kita. Kalau kita mau rendah hati berarti ketika ada orang kesusahan, tidak apa-apa, tak belani ke sana. Tak dateng no ke sana. Tak datangi rumahnya. Itu loh kepentingan orang lain kita dahulukan. Kalau egoisnya kita, ada orang kayak gitu, wes, nggak bisa repot-repot. Nah itu egoisnya kita ibu-ibu. Yang pertama ketika kita mau saling menguatkan, kita harus punya kerendahan hati ibu-ibu. Yang kedua, ketika kita mau saling menguatkan, kita butuh komitmen. Kadang ketika kita ada orang dalam kesusahan, kesukaran gitu, kalau kita direpoti sekali, gak apa-apa, sekali. Direpoti lagi 2 kali, gak apa-apa 2 kali. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kayak gitu kira-kira mau enggak ibu-ibu? Kalau orangnya ini benar-benar butuh, tidak iso bayar, direpoti kayak gitu.
Paling kita enggak mau ya ibu-ibu ya. Kamu iki wis ngerepoti ae. Ya kan? Pernah gitu? Yang senyum-senyum pasti mungkin pernah begitu ya ibu-ibu ya. Tapi ini, kalau kita mau saling menguatkan, kita mau punya komitmen. Tadi yang pertama apa? Kerendahan hati. Kedua mau punya komitmen. Dan yang ketiga, ketika kita mau saling menguatkan, kita harus sadar diri. Kalau kita ini juga pribadi yang tidak kuat ibu-ibu. Betul? Kalau kita sadar, aku ini loh cuma manusia biasa. Aku ini gak sepiro sampai orang-orang lain. Itu kita bisa saling menguatkan. Kita ini manusia biasa, kita ini gak kuat, sama-sama gak kuat. Kalau kita sama-sama gak kuat, pegangan tangan kan jadi kuat ya ibu-ibu ya. Saya bayangkan kalau misalnya sapu lidi, belum. Bayangkan sapu lidi itu ya, kalau cuma satu kan gampang diputuskan. Tapi kalau sama-sama, diginikan, kan susah. Itu loh ibu-ibu. Yang pertama kita punya kerendahan hati, punya komitmen, kita mau, yang terakhir kita mau punya kerendahan hati tadi ya, 3 hal untuk kita bisa saling menguatkan. Ketika saya merenungkan ini saling menguatkan, saya teringat mama sama papa saya ibu-ibu. Nah bisa di next sekarang. Oke, ini papa saya sudah tidak ada, mama. Ini foto sekitar tahun 2017 atau enggak 2018. Papa itu kan badannya gede kayak saya gini ya ibu-ibu ya. Nah, tapi kalau jalan itu sama mama itu selalu pegangan gini. Orang lihat, waduh, cek romantis sih. Kemana-mana jalan pegangan gini. Ibu-ibu di sini aja belum tentu ya gitu ya. Jalan-jalan dewe, pergi-pergi dewe. Nah papa saya sama mama saya gini ibu-ibu. Bukan karena romantis, bukan karena apa. Ternyata pada waktu itu papa itu kakinya itu punya kayak mata ikan gitu loh, gede. Jadi kalau jalan itu rodok sakit. Nah mama ini ada di sebelahnya buat pegangan sebenarnya. Jadi temek gitu ibu-ibu. Nah tapi dari ini saya belajar apa? Saling menguatkan itu tadi. Papa yang sakit kakinya itu dikuatkan sama mama, mama yang kuat bisa menguatkan papa. Nah ini loh ibu-ibu yang perlu kita lakukan untuk kita bisa katakan temannya adalah saudaraku. Kita mau saling menguatkan. Refleksinya buat kita hari ini. Bisa di next. Nah, kira-kira hari ini siapa orang di sekitar kita yang punya kesusahan, yang punya kesukaran. Nanti boleh direnungkan sopo ya lho seyo sing duwe yang punya kesusahan koyok gitu. Pertanyaannya, apakah kita mau menopangnya, mau menolongnya, ayo ditolong. Atau kita melupakan wis tak tinggal, biar no urus-urusanmu. Apakah kita gitu? Nah itu refleksinya buat kita ya ibu-ibu ya. Jadi yang pertama, satu, saling. Wah, kok wis lupa ini. Tak ulangi loh ibu-ibu. Kalau diulangi kok sampai besok pagi. Yang pertama apa tadi ibu-ibu? Saling menguatkan. Yang kedua, saling ngasih. Yang ketiga, saling menguatkan. Bukankah 3 hal ini sudah Tuhan Yesus teladankan dalam kehidupan kita ibu-ibu? Ketika kita saling membutuhkan. Kita ini manusia butuh apa sih ibu-ibu? Dimengerti. Tuhan datang buat kita. Tuhan hadir buat kita. Dia tahu ini loh, kalau kita butuh dimengerti sama Tuhan. Yang kedua, butuh mengasihi. Setiap kita kan pasti butuh, pengen dikasihi ya, betul ya? Pengen dikasihi, pengen mengasihi. Tuhan hadir buat kita dalam kehidupan kita ibu-ibu. Untuk kita mengisi bagian kasih yang hilang itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, menguatkan. Kalau kita hari ini ada yang tidak kuat, tidak apa-apa. Hari ini datang tidak dalam kondisi bahagia, tidak apa-apa ibu-ibu. Tuhan itu loh gak minta kita datang dalam keadaan sempurna. Harus seneng tok gitu, enggak. Hari ini ketika firman ini diberitakan, Tuhan datang untuk menguatkan ibu-ibu semuanya. 3 hal ini ya, saling membutuhkan, saling mengasihi, saling
menguatkan, dan itu semua terjadi sempurna di atas kayu salib, ibu-ibu. Manusia yang membutuhkan pertolongan, manusia yang membutuhkan kasih, manusia yang butuh dikuatkan. Kayu salib, di atas kayu salib itulah semuanya itu diberikan secara sempurna oleh Tuhan Yesus bagi kita. Kembali ke payung tadi, ibu-ibu. Nah, kalau kita tadi bisa 3 itu, jadi kita bisa apa, ibu-ibu? Temannya jadi saudaraku. Nah, kalau saya tanya sekarang, kalau kita dikasih kesempatan buat mayungi orang, masih enggak kita pilih-pilih? Oh, ini koncoku wis gak apa-apa tak payungane. Ini loseku tak payungane. Ini saudaraku jauh-jauh tak payungane. Apakah kita masih milih begitu, ibu-ibu? Atau apakah kita, ya udahlah, orang itu membutuhkan pertolongan saya datang, saya payungi. Mari kita renungkan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya firman Tuhan pada sore hari ini bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami renungkan, bukan hanya kami dengarkan sampai di tempat ini. Tetapi kiranya firman-Mu yang berkuasa menolong kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalaupun ada orang, tetangga kami, saudara kami, orang-orang di gereja ini, ataupun orang yang kami kenal, kami tahu dia membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, memberikan hati kepada kami untuk kami bisa menolong dia. Karena kami sudah belajar firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya firman-Mu berbicara keras di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Yes. Kokot pulang ya ibu-ibu ya.